Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perdana ini, kita akan mengambil tema lahirnya ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa mampu mendeskripsikan secara singkat sejarah perkembangan ilmu ekonomi, dilengkapi dengan tujuan, alasan, dan batasannya berdasarkan urutan tahap perkembangan mazhab, aliran pemikiran ekonomi. Sebelum kalian menggambarkan bagaimana sejarah perkembangan ilmu ekonomi secara singkat, hal yang sangat penting harus dipahami terlebih dahulu adalah memahami konsep ilmu itu sendiri, memahami konsep ekonomi, serta batasan dan alasan mengapa ekonomi dikatakan sebagai suatu ilmu. Kemudian, mampu memberikan analisis alasan dan tujuan mempelajari ilmu ekonomi, baik secara individu maupun kelompok masyarakat. Ilmu berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar alima ya'lamu ilman yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Istilah ilmu sering disamakan dengan science yang berasal dari bahasa Inggris yaitu science. Kata science berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurang lebih sama yaitu pengetahuan. Science juga berasal dari bahasa Latin dari kata scientia yang berarti juga pengetahuan, yaitu aktivitas sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Jika ilmu merupakan suatu pengetahuan, dan pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan atau segala sesuatu yang diketahui manusia, maka ilmu itu sendiri modern dapat menunjuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sedikit mungkin. Menurut Adam Smith, sebagai seorang yang dianggap bapak ekonomi modern dunia, mengatakan bahwa
defined economic as the study of the nature and causes of nation world or simply as the study of world. Secara singkat, Smith mengatakan bahwa kekayaan merupakan kesejahteraan suatu bangsa, sehingga dapat dikatakan ekonomi adalah suatu subjek yang membantu suatu bangsa menjadi bangsa yang sejahtera. Alfred Marshall menuliskan, "Economy is a study of man in the ordinary business of life. It inquires how he gets his income and how he uses it. Thus, it is on the one side the study of wealth, and on the other of more important side, a part of the study of man." Marshall menekankan betapa pentingnya manusia dalam suatu sistem ekonomi, sehingga definisi kesejahteraan Marshall dianggap definisi kesejahteraan yang berpusat pada kesejahteraan ekonomi. Terdapat beberapa definisi ekonomi dari pakar ekonomi yang lebih penting lagi. Misalnya, menurut Profesor Lionel Robin dalam bukunya Essays on the Nature and Significance of the Economic Science yang dipublikasikan pada tahun 1932. Robin mengatakan, "Economic is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses." Robin menekankan bahwa ekonomi berbasis pada kelangkaan, dan hal ini disetujui oleh beberapa pakar ekonomi lainnya seperti Skytowski and Kessel, sehingga analisis ini menjadi sangat populer dalam perkembangan ekonomi hingga saat ini. Ketika ilmu dan ekonomi, dua istilah ini disatukan menjadi satu istilah, secara sederhana kita akan menemukan istilah ilmu ekonomi sendiri, yaitu pengetahuan tentang aturan rumah tangga yang telah tersusun secara sistematis, rasional, empiris, dan universal, yang telah melalui metode-metode ilmiah dalam menggunakan atau mengalokasikan sumber daya secara efisien. Untuk lebih mempermudah memahami ilmu ekonomi dan melihat perkembangannya, maka perlu dikemukakan perkembangan definisi sejak ekonomi itu dikatakan menjadi ilmu sebagaimana berikut ini. Dari dua batasan di atas yang dikemukakan oleh Adam Smith dan Marshall, dapat dikatakan bahwa politik ekonomi dengan ilmu ekonomi masih mempunyai arti yang sama, karena pada masa sebelumnya istilah yang lazim dipakai oleh ekonomi politik untuk menunjukkan bahwa sasaran utamanya adalah masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pendapat di atas bisa digolongkan kepada kaum klasik. Tetapi pada saat sekarang, politik ekonomi sudah berdiri sendiri dan tidak lagi disamakan dengan pengertian ilmu ekonomi. Hal itu artinya ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tentu berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis lainnya seperti ilmu politik, psikologi, antropologi, sosiologi, sejarah, geografi, dan sebagainya. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan politik seringkali dipenuhi dengan masalah-masalah ekonomi, seperti kebijaksanaan proteksi terhadap industri kecil, undang-undang perpajakan, sanksi-sanksi ekonomi. Ini artinya bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan-kegiatan politik.
Batasan lain yang termasuk awal modernnya ilmu ekonomi adalah yang dikemukakan oleh Lionel Robbins. Dari batasan Robbins, kita mulai bisa memahami permasalahan ekonomi timbul karena adanya kebutuhan yang jumlahnya tak terbatas, sedangkan alat-alat pemuas kebutuhan adanya terbatas. Terakhir, batasan yang paling modern dapat kita ambil dari bukunya Paul E. Samuelson, seorang ekonom Amerika Serikat, pemenang hadiah Nobel. Dalam bukunya yang berjudul Economics, Samuelson mengemukakan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Pendapat lain datangnya dari L. Myers. L. Myers mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Kata kunci dari definisi ini adalah pertama tentang kebutuhan, yaitu suatu keperluan manusia terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang sifat dan jenisnya sangat bermacam-macam dalam jumlah yang tidak terbatas. Kedua, tentang pemuasan kebutuhan yang memiliki ciri-ciri terbatas adanya. Sedangkan pakar ekonomi lainnya juga mengemukakan bahwasanya ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Pendapat tersebut sangat realistis karena ditinjau dari aspek ekonomi, di mana manusia sebagai makhluk ekonomi, Homo economicus, pada hakikatnya mengarah kepada pencapaian kemakmuran. Kemakmuran menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia secara ekonomi, suatu yang dituliskan pelopor liberal ekonomi oleh Adam Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Cause of the World of Nations pada tahun 1976. Namun, bagaimana cara manusia untuk mencapai kemakmurannya? Dalam definisi yang dikemukakan Mage, memang tidak dijelaskan. Dari beberapa penjelasan para ahli ekonomi di atas, dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku individu dan organisasi yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Secara fundamental dan historis, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Jika ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi normatif membahas pertimbangan-pertimbangan nilai dan etika, seperti haruskah sistem perpajakan diarahkan pada kaidah mengambil dari yang kaya untuk menolong yang miskin. Terdapat beberapa alasan kuat mengapa ilmu ekonomi perlu untuk dipelajari, terutama bagi kita yang sedang menempuh pendidikan di bidang ekonomi. Yang pertama, untuk memahami isu-isu ekonomi nasional seperti persoalan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi,
tingkat belanja pemerintah dan perpajakan, nilai tukar, perdagangan internasional atau ekspor dan impor, dan pergerakan harga komoditas. Yang kedua, agar Anda dapat mengetahui dan memahami bagaimana cara ekonomi bekerja pada suatu sistem, bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan, dan kebijakan apa yang dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan untuk membantu memperbaiki masyarakat, baik nasional maupun internasional. Yang ketiga, ekonomi adalah suatu subjek akademis yang terus dapat dikembangkan oleh institusi pendidikan dan perusahaan. Dan yang terakhir, membantu Anda untuk mengetahui apakah kondisi ekonomi saat ini bagian dari tindakan politis atau fakta ekonomi. Nah, setelah mengetahui definisi dan batasan ilmu ekonomi, maka kemudian kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu kapan pertama kali ilmu ekonomi lahir? Bagaimana ilmu ekonomi ini dibentuk? Dan bagaimana struktur perkembangan ilmu ekonomi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Samuelson, seorang ahli ekonomi pemenang Nobel Ekonomi, memberikan paparannya bahwa ilmu ekonomi tumbuh dan berkembang secara revolusioner sebagai suatu bidang disiplin dengan mengamati data, mengembangkan hipotesis, mengujinya, kemudian mencapai konsensus yang terkadang tidak mudah bagaimana ekonomi itu berjalan. Tidak ada yang tahu persis kapan ilmu ekonomi itu lahir, sekalipun perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu melalui perkembangan pemikiran ekonomi di era Yunani kuno sampai sekarang. Adalah Aristoteles 350 tahun sebelum Masehi dapat dianggap yang pertama memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan tukar-menukar barang atau biasa disebut dengan transaksi ekonomi. Namun terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kelahiran ilmu ekonomi dimulai sejak madhab Fisiokrat atau madhab klasik pada pertengahan abad ke-18, di mana pada madhab tersebut seperti François Quesnay dalam Tableau Économique kurang lebih pada tahun 1750 sudah menguraikan hubungan sederhana antara supply and demand. Mereka memandang hidup perekonomian sebagai suatu sistem yang sudah ditentukan dan diatur oleh hukumnya sendiri. Dari dasar pemikiran tersebut, maka madhab Fisiokrat beralasan bahwa mereka sebagai awal kelahiran ilmu ekonomi. Namun ternyata hampir sebagian besar tokoh-tokoh ekonomi dan masyarakat sependapat bahwa kelahiran ekonomi sebagai suatu ilmu baru ditandai dengan terbitnya buku The Wealth of Nations pada tahun 1776 yang ditulis oleh guru besar di Glasgow, Inggris yang bernama Adam Smith, yang kemudian dinobatkan sebagai bapak ilmu ekonomi. Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa dengan tidak melupakan akar moralitasnya yang tertuang dalam bukunya Theory of Moral Sentiment. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, Keynes, Karl Marx, hingga para peraih Nobel bidang ekonomi sebagaimana di tahun 2006 ada nama Edmund Peirce. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu ekonomi dikelompokkan dalam beberapa pemikiran dan madhab ekonomi. Dan ke depan kita akan mempelajari tahap demi tahap perkembangan teori ekonomi itu dalam beberapa kurun waktu.
Ada masa praklasik, ada masa klasik, ada madhab sosialis, ada madhab neoklasik, ada madhab historis, ada madhab institusional, ada madhab Keynesian, dan ada madhab Chicago.